Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Perkenalkan, nama saya Nafi Raudlotin, NIM 0507484493, mata kuliah Pancasila, Prodi Manajemen. Kronologi sejarah lahirnya Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia. Ideologi Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup masyarakat. Tanpa adanya Pancasila, hukum-hukum yang dibuat akan bersifat menguntungkan beberapa individu dan tidak bersifat adil bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pengarah Indonesia untuk mencapai tujuan berarti Pancasila dapat menjadi pedoman negara agar dapat mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pihak Jepang di zaman penjajahan Jepang pada tahun 1945. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia saat itu, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Saat itu, BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedioningrat. Tugas utama dari BPUPKI ini diantaranya yaitu menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang sifatnya sesuai dengan beberapa aspek dalam hal politik, ekonomi, dan tata pemerintahan, serta hal lainnya yang diperlukan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam sidang pertamanya, sejumlah tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara yang ideal. Puncak perjalanan ini terjadi pada 1 Juni 1945. Ketika Insinyur Soekarno memperkenalkan nama Pancasila dalam pidatonya. Ia menjelaskan bahwa Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman dalam mendirikan negara Indonesia. Sidang pertama pun dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian pembahasan dilakukan keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 yang memiliki tema yaitu dasar-dasar negara. Sidang tersebut membahas serta merancang calon dasar negara dari Indonesia yang baru akan merdeka saat itu. Ada 3 orang yang mengemukakan pendapatnya di sidang pertama BPUPKI tersebut mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidato singkatnya, Mr. Mohyamin mengutarakan 5 asas dari dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, atau keadilan sosial. Kemudian di tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo pun mengusulkan 5 asas lainnya untuk dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 asas dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Di antaranya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas yang diusulkan oleh Soekarno disebut Pancasila yang diperkecil lagi menjadi Trisila atau 3 sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, serta kebudayaan. Piagam Jakarta, untuk menyempurnakan rumusannya,
pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9, sedangkan nama Piagam Jakarta sendiri diusulkan oleh Muhammad Yamin pada 10 Juli 1945 atau pada sidang BPUPKI kedua. Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Tokoh-tokoh dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Soekarno sebagai ketua, Mohatta sebagai wakil, Ahmad Subarjo sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahim Hashim sebagai anggota, Abdul Qohar Muzakir sebagai anggota, Abi Kusno Coko Sujoso sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, A.A. Maramis sebagai anggota. Isi Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, adalah suatu badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI resmi dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. PPKI disebut juga dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Tujuan PPKI. Tujuan pembentukan PPKI antara lain adalah meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia, mempersiapkan segala sesuatu menyangkut masalah ketatanegaraan negara Indonesia. Pada awal dibentuk oleh Jepang, PPKI beranggotakan 21 orang dengan diketuai oleh Soekarno. Namun dalam proses kerjanya, anggota PPKI ditambah menjadi 27 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan 6 anggota ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI adalah murni badan bentukan Jepang. Pada akhirnya, sidang PPKI yang pertama terlaksana sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, Soekarno-Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua,
pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden karena belum ada DPR dan MPR. Kemudian, hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada. Yang ketiga, pembentukan departemen dan penetapan menterinya. Hasil sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 2. Rencana pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi suatu kesalahan dalam menyampaikan presentasi dan adanya kekurangan dalam penyampaian presentasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.